Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, bertemu kembali bersama Mr. Arwani dalam pembelajaran matematika pengolahan data diagram batang. Baik teman-teman, ya, dalam membaca dan menafsirkan diagram batang, kita harus perlu mengetahui dulu apa itu diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar sama. Diagram batang bisa vertikal atau horizontal, ya teman-teman. Jadi pada diagram, kita lihat pada diagram di atas, cara bacanya adalah pada diagram di atas terdapat dua sumbu. Satu, sumbu mendatar yang menyatakan nama siswa. Dua, sumbu tegak menyatakan jarak rumah dari sekolah. Perhatikan teman-teman ya, pada tanda panah warna ungu ya menandakan sumbu mendatar menyatakan nama siswa. Pada tanda panah warna kuning, sumbu tegak menyatakan jarak rumah dari sekolah. Itu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, kita lihat dari diagram tersebut dapat diketahui sebagai berikut. Nah, cara baca dan menafsirkannya begini. 1. Jarak rumah Made dari sekolah adalah 4 km ya. 2. Jarak rumah Ujang dari sekolah adalah 2 km. Nah, yang ketiga adalah jarak rumah Bona dari sekolah adalah 3 km. Yang keempat, siswa yang jarak rumahnya paling jauh dari sekolah adalah Tomo, 7 km. 5. Siswa yang jarak rumahnya paling dekat adalah Koko, 1 km. Dan siswa yang jarak rumahnya rumahnya sama dengan rumah Made adalah Kemas. Nah, itu cara penafsiran data dari tabel diagram tersebut. Baik teman-teman, kita saksikan video dari channel Matematika Mania ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, welcome back. Selamat datang kembali di Matematika Mania. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 4 SD. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Pengolahan data, kelas 4 SD. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari terkait pengolahan data. Di antaranya adalah A. Mengumpulkan data. B. Menyajikan data dalam bentuk tabel. C. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. D. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. E. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Contoh proses pengolahan data dalam kehidupan sehari-hari adalah pemilihan ketua kelas pemilu, dan lain-lain. A. Mengumpulkan data. Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk pengumpulan data. Di antaranya adalah wawancara secara langsung, pengisian kuesioner atau angket, mengambil data dari sumber yang sudah ada, misal data absensi, data sensus penduduk, dan lain-lain. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. B. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Data yang diperoleh dari wawancara, pengisian kuesioner, atau pencatatan langsung kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Contoh. Berikut data nilai ulangan kelas 4. Selanjutnya kita akan mengelompokkan nilai yang sama. Biar mudah kita urutkan dari yang terkecil. Nilai 5 ada 2. Nilai 6 ada 3. Nilai 7 ada 5. Nilai 8 ada 4.
Nilai 9 ada 2. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam bentuk tabel sebagai berikut. C. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Ada perbedaan antara membaca dan menafsirkan data. Membaca data adalah menyebutkan informasi yang tertulis pada tabel. Menafsirkan data adalah menemukan info lain yang tidak tertulis pada tabel tersebut. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini. Contoh membaca data adalah, yang mendapat nilai 9 ada 2 siswa. Yang mendapat nilai 7 ada 5 siswa. Contoh menafsirkan data adalah, nilai tertinggi adalah 9. Siswa yang mendapat nilai kurang dari 7 ada 5 siswa. Jumlah siswa adalah 16 anak. D. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar sama. Diagram batang bisa vertikal atau horizontal. Perhatikan contoh berikut. Berikut data nilai ulangan kelas 4. Kita akan mengubah tabel tersebut menjadi bentuk diagram batang. Sumbu mendatar adalah nilai siswa yaitu 5 sampai 9. Sumbu tegak adalah banyak siswa yaitu 1 sampai 5. Kemudian kita buat diagram batang dari nilai terkecil. Yang mendapat nilai 5 ada 2 siswa. Yang mendapat nilai 6 ada 3 siswa. Yang mendapat nilai 7 ada 5 siswa. Yang mendapat nilai 8 ada 4 siswa. Yang mendapat nilai 9 ada 2 siswa. E. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan contoh berikut. Berikut data jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Mentari. Berdasarkan diagram batang bisa disimpulkan sebagai berikut. Jumlah siswa kelas 1 40 anak. Jumlah siswa terbanyak adalah kelas 3 yaitu 50 anak. Kelas 1 dan kelas 4 mempunyai jumlah siswa yang sama yaitu 40 anak. Jumlah seluruh siswa adalah 40 plus 45 plus 50 plus 40 plus 35 plus 60 sama dengan 240 anak. Latihan soal pengolahan data. Soal nomor 1. Perhatikan data berat badan dalam kek siswa kelas 4 berikut. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram batang. Yang mempunyai berat 35 kg ada 2 siswa. Yang mempunyai berat 36 kg ada 3 siswa. Yang mempunyai berat 37 kg ada 4 siswa. Yang mempunyai berat 38 kg ada 5 siswa. Yang mempunyai berat 39 kg ada 3 siswa. Yang mempunyai berat 40 kg ada 3 siswa. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk tabel dengan memasukkan angka tersebut satu persatu. Kemudian selanjutnya kita diminta mengubah ke dalam bentuk diagram batang. Caranya sama, tinggal bentuknya kita ubah dari tabel jadi batang. Sumbu mendatar berat badan dalam kilogram. Sumbu tegak banyak siswa. Soal nomor 2. Perhatikan tabel banyak pengunjung kebun binatang selama 1 minggu berikut ini. Pertanyaannya adalah A.
Pada hari apa jumlah pengunjung paling sedikit? B. Berapa jumlah pengunjung pada akhir pekan, Sabtu Minggu? C. Berapa rata-rata pengunjung per harinya? Jawab A. Berdasarkan tabel di samping, jumlah pengunjung paling sedikit adalah hari Selasa yaitu 19 pengunjung. B. Jumlah pengunjung pada hari Sabtu dan Minggu adalah 40 plus 50 sama dengan 90 pengunjung. C. Rata-rata pengunjung per hari tinggal kita jumlahkan saja pengunjung dari Senin sampai Minggu kemudian kita bagi 7. Rata-rata sama dengan 25 plus 19 plus 35 plus 30 plus 25 plus 40 plus 50 dibagi 7. Sama dengan 224 dibagi 7. Sama dengan 32 pengunjung. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Banyak siswa kelas 1 adalah 26 orang, terbanyak. Banyak siswa kelas 2 dan kelas 5 masing-masing adalah 20 orang. Banyak siswa kelas 1 dan kelas 3 adalah 50 orang. Selisih siswa kelas 1 dan kelas 6 adalah 2 orang. Jumlah seluruh siswa adalah 134 orang. Pertanyaannya, A. Berdasarkan data tersebut maka buatlah diagram batangnya. B. Kemudian berapa selisih siswa kelas 5 dan kelas 6? C. Berapa jumlah kelas 3 dan kelas 4? Jawab. Kelas 1 sama dengan 26 orang. Kelas 2 sama dengan 20 orang. Kelas 5 sama dengan 20 orang. Karena kelas 1 ditambah kelas 3 sama dengan 50 orang. Berarti kelas 3 sama dengan 50 dikurangi 26 sama dengan 24 orang. Selisih kelas 1 dan kelas 6 sama dengan 2 orang. Sehingga kelas 1 dikurangi kelas 6 sama dengan 2. Kelas 6 sama dengan 26 dikurangi 2 sama dengan 24 orang. Jumlah seluruh siswa adalah 134 orang. Maka kelas 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 6 sama dengan 114 orang. Sehingga kelas 4 sama dengan 134 dikurangi 114 sama dengan 20 orang. Pertanyaan A. Gambarkan diagram batangnya. Dari data ini kita tinggal konversikan ke dalam diagram batang, di mana sumbu mendatar merupakan kelas. Sumbu tegaknya merupakan jumlah siswa. B. Selisih kelas 5 dan 6. Yaitu 24 dikurangi 20 sama dengan 4 orang. C. Jumlah kelas 3 dan 4. Yaitu 24 plus 20 sama dengan 44 orang. Berikut ada latihan soal untuk di rumah. Silahkan dikerjakan, jika ada pertanyaan bisa ditulis di komentar. Cukup sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum. Bye-bye.